Shalom Sobat ICC, selamat berjumpa kembali dengan saya Syane Dan saya Daud dalam program Devotion Gereja ICC Bandung yang hari ini kami beri judul Keep Going. Nah Sobat ICC, beberapa waktu yang lalu saya dan suami saya berkesempatan untuk menemani anak-anak dan keponakan-keponakan kami untuk bermain di sebuah playground yang cukup besar. Nah, saat itu saya menemani keponakan saya yang paling kecil, yang usianya 3 tahun. Saya perhatikan ketika dia mencoba untuk bermain, dia itu diam dulu sebentar, dia perhatikan, lalu dia mulai melangkah, dan di tengah-tengah ada kata-kata yang dia ucapkan, yaitu adalah keep going gitu. Mulanya saya berpikir, oh dia sedang menyemangati dirinya sendiri gitu. Sampai satu kesempatan dia menyadari kakak-kakaknya nggak ada gitu. Lalu dia bertanya sama saya, di mana mereka? Saya pun melihat ke sekeliling, lalu menunjuk ke satu arah, oh itu di sana gitu. Lalu dia dengan semangat berusaha untuk meraih tangan saya memegang dia, dan kami itu kebetulan posisinya lagi di tengah-tengah kolam bola, dan kami berdua berlari menuju kakak-kakaknya, dan sambil dia bilang, come on, keep going. Lalu saya bercerita sama suami saya, dan kami pun mendapatkan pelajaran dari kisah ini gitu, bahwa seringkali kita dalam perjalanan kehidupan kita, dalam perjalanan kekristenan kita itu ada di satu titik di mana kita bertanya-tanya, kita kapannya nyampenya? Kita kok nggak bertumbuh gini-gini aja? Terus kita mau gimana? Atau kadang-kadang kita mungkin udah menyerah, kok panjang banget ya prosesnya gitu. Nah, saat ini kita mau sama-sama belajar. Kami mengajak kita semuanya untuk belajar 3 hal. Ya, pagi ini kita mau belajar 3 hal, yaitu kami singkat dengan 3T. Yang pertama, tujuan. Yang kedua, terhubung. Dan yang ketiga, terus melangkah. Saudara yang diberkati Tuhan, dalam kehidupan kekristenan kita bersyukur karena Tuhan memberikan anugerah terbesar di hidup kita, yaitu ketika Tuhan mati bagi kita dan kita menerima keselamatan kekal. Nah, itu anugerah terbesar bagi hidup kita. Nah, tapi yang perlu kita tahu juga bukan cuma sekedar menerima keselamatan itu, tetapi kita harus tahu tujuan dari Tuhan menyelamatkan kita. Ya, karena tujuan Tuhan itu ada dalam Yohanes 3 ayat 16. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Jadi tujuan yang utamanya itu adalah kita menerima kehidupan kekal, menerima mahkota yang kekal yang ada di surga. Nah, ayat firman Tuhannya di dalam Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ya, jadi mahkota kehidupan merupakan tujuan kita di dalam menjalani kekristenan ini, di dalam menjalani percaya kepada Kristus ini. Bukan cuma sekedar menerima keselamatan saja, tetapi kita harus tahu persis tujuan dari keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Ya, dan tujuan ini tentunya akan memberikan kita arah. Betul. Supaya kita jadi tidak mudah menyerah, supaya kita punya motivasi buat bangkit lagi, buat melangkah lagi. Ya, seringkali memang di dalam perjalanan kekristenan kita mengalami masa-masa yang sulit, kita mengalami pencobaan, kita mengalami ujian. Nah, tapi dengan memiliki tujuan, kita bisa tetap terus melangkah untuk memandang kepada keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah, bagian yang kedua yaitu terhubung. Ya, terhubung firman Tuhan. Yohanes 15 ayat 1-5. Ya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah.
Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, selain melihat tujuan tadi, kita harus tahu persis bahwa kita harus terhubung dengan pokok anggur yang benar, yaitu Yesus sendiri. Nah, saudara, di sini jelas banget Tuhan Yesus berkata, di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan Tuhan sebagai pokok anggur yang benar, kita sebagai ranting-rantingnya, kita nggak akan menghasilkan buah kalau kita nggak terhubung dengan Tuhan. Nah, saudara, waktu kita berbicara tentang terhubung dengan Tuhan ini, di dalam firman ini dikatakan bahwa aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Itu berarti kita serupa dengan Kristus. Ya, kita meninggalkan manusia lama kita yang tadinya mungkin suka marah-marah, ya, sekarang berubah menjadi lebih sabar. Yang tadinya mungkin tidak mengampuni, sekarang bisa melepaskan pengampunan. Yang tadinya mungkin jatuh bangun dalam dosa pornografi, sekarang sudah tidak lagi jatuh dalam dosa tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Kehidupan kita serupa dengan Kristus dan kita mau terus hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Ya, dan keterhubungan juga artinya kita menyadari bahwa kita sebagai manusia itu terbatas. Karena itu kita butuh sumber kekuatan kita, yaitu Tuhan. Ya. Kemudian bagian yang ketiga yaitu terus melangkah. Nah, ayat firman Tuhannya. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lemah. Ya, saudara yang berkati Tuhan, ya terus melangkah. Nah, setelah kita menerima keselamatan dari Tuhan dan kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita di sepanjang hidup kita, nah yang kita lakukan adalah terus melangkah. Ya, jangan cuma berjalan di tempat, tetapi kita terus melangkah, melakukan kebenaran firman Tuhan. Bukan cuma membaca dan merenungkan, tapi melakukan kebenaran firman Tuhan. Melayani Tuhan, melayani sesama. Dan kita melakukan semuanya dengan kasih. Nah, ketika kita terus melangkah mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita sendiri akan melihat betapa besar kebaikan Tuhan di hidup kita, betapa besar penyertaan Tuhan di hidup kita. Dengan kita melangkah, kita akan terus mengarah kepada tujuan kita, yaitu kehidupan yang kekal. Ya, karena setiap langkah-langkah kecil yang kita lakukan dengan setia, itu adalah bagian juga dari perjalanan kita untuk mencapai tujuan kita. Ya, pagi ini kami mau mengajak saudara sekalian untuk menyembah Tuhan. Mari siapkan hatimu. Mari berikan pujian yang terbaik untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku.
sayapmu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, Engkau yang memampukan kami, Tuhan, untuk terus melangkah, berlari kepada tujuan keselamatan yang sudah Engkau berikan bagi kami, Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang menuntun kami, Tuhan. Ajar kami untuk serupa dengan Engkau, Tuhan. Kami percaya ketika Engkau ada di dalam kami dan kami di dalam-Mu, Tuhan, kami akan meninggalkan segala perangai lama, manusia lama kami, Tuhan. Tetapi hidup berkenan sesuai dengan firman-Mu, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Engkau yang memampukan setiap kami untuk hidup seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian devotion kita hari ini. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.